Artinya gini, affiliate itu kan perantara ya. Affiliate itu kalau saya katakan dia garis tengah antara e-commerce dan media sosial. Nah, e-commerce ini penyambung antara konsumen dengan toko. Saya nggak punya toko, tapi saya bisa mempromosikan semua produk yang ada di e-commerce. Karena apa? 80% sekarang semua official dan seller itu menggunakan jasa kita sebagai affiliate. Jadi kalau saran saya, siapapun yang ingin menggeluti dunia affiliate, justru lebih bagus itu dimulai dengan bikin konten. Karena apa? Orang membeli kepercayaan dari afiliator. Saat orang percaya kepada saya sebagai afiliator, jadi semakin besar potensi kita untuk menjualkan produk orang. Kalau ada orang komplain gimana? Kalau ada orang komplain, kita bisa langsung saja mengkonfirmasi bagaimana ada di masalah yang mana gitu. Nanti kita bantu juga. Nah, kalau selama ini kan udah jalan 10 bulan. Wih, itu pasti seneng istrinya kalau udah penghasilannya 3 digit ya kan? Luar biasa. Itu bikin rumah tangga bagus juga nggak? Seperti Nikita Willy nggak? Katanya kalau perekonomian bagus, emosinya itu seperti Nikita Willy, katanya adem ayem, nggak pernah marah gitu. Susah ya menjelaskannya terkait rumah tangga ya. Selamat malam pemirsa, Qcase kembali hadir menemani Anda. Gimana Ramadan kemarin? Apa segala kebutuhan yang Anda butuhkan dari baju lebaran atau kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi? Mudah-mudahan iya ya. Lewat jalur mana sih? Jawabannya pasti ada online, ada offline. Dan memang kebanyakan di Ramadan kemarin untuk segala kebutuhan seperti baju lebaran atau kebutuhan sehari-hari juga menggunakan jalur online atau belanja daring. Ya, kebiasaan ini menjadi habit yang saat ini digeluti oleh masyarakat se-Indonesia Raya. Ada yang jualan, pasti ada yang membeli. Kalau kita sebagai pembelinya, lalu siapa yang berjualan? Ya, yang berjualan bisa jadi dia adalah seller atau toko atau official juga yang berjualan di e-commerce atau media sosial. Tapi ada juga loh salah seorang atau bisa dibilang pelaku usaha tapi tidak mempunyai barangnya, tapi dia berjualan produk seseorang. Itu yang sering kita dengar dengan sebutan affiliate. Nah, malam hari ini berbicara mengenai affiliate, kita akan ngebahas seputar bagaimana prospek affiliate di e-commerce dan juga mungkin di beberapa media sosial yang sering Anda lihat live gitu, belanja di live. Nah, kayaknya itu jadi habit yang saat ini digeluti oleh masyarakat se-Indonesia Raya. Kalau kita ingat affiliate, salah satu momen yang saya ingat yaitu ketika Mami Louise Scarlett itu mendapatkan apresiasi dari salah satu media sosial terbesar ya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, mendapatkan penghargaan dengan game fee terbanyak setahun dan luar biasa penjualannya sudah bermiliar-miliar rupiah dari produk-produk kecantikan. Tapi gimana prospeknya untuk di daerah kecil? Apakah di Sumeneb ada juga seorang afiliator atau orang yang bergerak di dunia affiliate? Bagi Anda yang belum kenal, sini saya kenalin ya. Dunia affiliate juga ada di Kabupaten Sumeneb. Dan malam hari ini saya perkenalkan untuk Anda salah satu afiliator yang ada di Sumeneb di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Dia adalah Mas Sahrul. Selamat malam. Selamat malam Mbak Dori. Iya, malam hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Affiliate yang kemarin-kemarin gimana? Bicara affiliate ini untuk saat ini memang kita berpersepsi karena media sosial sekarang semakin besar, jadi potensi kita untuk mengembangkan bisnis di program affiliate ini tentunya juga semakin besar. Oh, game fee-nya luar biasa dong. Ya lumayan lah untuk kerja 10 bulan di 3 digit,
ya oke lah. Oke. Tentunya dunia affiliate ini identik dengan orang-orang yang mungkin usianya 30 tahun ke atas yang sering main media sosial atau juga sering menggunakan gadget gitu. Udah tahu dong istilah-istilah dari dunia affiliate. Nah, selain dunia affiliate, salah seorang yang berperan penting ketika menjual produknya adalah host streamer. Kalau nggak ada host streamer, siapa dong yang mau mendeskripsikan produknya, men-spill produknya? Salah satunya kita juga hadirkan malam hari ini bersama Mbak Sida. Selamat malam. Selamat malam. Iya, malam hari ini nggak lagi jualan kan? Iya, udah tadi. Udah tadi ya. Nah, kalau Mbak Sida sendiri udah berapa bulan jadi host streamer? Kira-kira kurang lebih 1 tahunan ya Kak. Oh, 1 tahunan. Berarti 11-12 sama presenter ya, ngomong terus ya. Oh iya bener banget. Oh iya, emang kita-kita? Iya, Kita-kita jadi ini? iya cita-citanya awalnya gitu. Oh, Jadi keterusan kayak gini Kak. oh gitu. Jadi sekarang kalau mungkin di media sosial banyak loh tawaran-tawaran yang berdatangan pemirsa untuk menjadi seorang host streamer. Entah itu mungkin di media sosial mereka sendiri atau gimana, entahlah. Yang pasti dunia affiliate ini, wah kayaknya cuannya luar biasa. Nah, kalau ke Mas Sahrul sendiri, kenapa sih memilih dunia affiliate dari berbagai macam bisnis yang ada saat ini? Jadi affiliate ini cocok sekali ya buat semua kalangan, semua usia ya. Dulu saya menganggapnya affiliate ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang bertalenta gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, semakin berkembang affiliate dan semakin banyak justru ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek yang juga ikut nimbrung di program affiliate ini. Jadi ada rasa ketertarikan. Jadi awalnya saya juga saat baru kenal dari teman itu tidak ada keyakinan gitu bahwa di program ini akan menghasilkan cuan yang besar gitu. Bisnis affiliate ini kan tidak hanya terbatas pada live gitu. Orang mungkin belum tahu bahwa affiliate itu kita bisa memanfaatkan semua berbagai macam media sosial. Mulai dari WhatsApp ya atau media sosial yang lain gitu. Seringkali kita buat status gitu ya, tapi statusnya itu tidak menghasilkan gitu. Banyak orang buat status tapi mengeluh, curhat gitu ya, berdoa bahkan kepada Allah gitu ya terkait urusan-urusan pribadinya gitu ya. Padahal kita berpotensi menjadikan ruang status itu sebagai ruang berpenghasilan gitu. Bisa juga di konten gitu ya, buat video dengan durasi pendek 60 detik lah maksimal gitu. Kita ini kalau tidak merubah mindset dari sekarang, mindsetnya hanya nyekrol punya orang, nyekrol punya orang, nyekrol punya orang, selamanya kita akan hanya menjadi pendengar gitu, orang yang menyaksikan suksesnya orang lain. Karena kita tidak berusaha sendiri untuk mencoba bagaimana sekarang sehingga orang yang nyekrol video kita, sehingga kita bisa berpenghasilan dari itu. Artinya gini, affiliate itu kan perantara ya. Affiliate itu kalau saya katakan, dia garis tengah antara e-commerce dan media sosial. Nah, e-commerce ini penyambung antara konsumen dengan toko. Saya nggak punya toko, tapi saya bisa mempromosikan semua produk yang ada di e-commerce. Karena apa? 80% sekarang semua official dan seller itu menggunakan jasa kita sebagai affiliate. Salah satu contoh, mungkin ada satu perusahaan besar ya, saat dia pakai salah satu talent yang anggaplah artis gitu ya. Ini kan bisa jadi satu video itu harganya MM-an gitu. Tapi dengan pakai affiliate yang sekarang jumlahnya jutaan, bisa jadi satu produk itu dipromosikan oleh jutaan orang sekaligus dalam satu hari. Nah, ruang ini yang diambil oleh affiliate untuk berlomba-lomba mempromosikan produk-produknya orang. Dan tidak menutup kemungkinan ya, semakin sering, semakin konsisten kita mempromosikan produknya orang dengan bikin konten setiap hari, buat status setiap hari, apalagi ditambah dengan didukung dengan live streaming. Kemungkinan besar akun kita semakin berkembang, tambah hidup, tambah krekom. Dulu saya nggak pernah bermimpi di endorse oleh perusahaan-perusahaan besar bermerek nasional akan endorse saya gitu ya. Tapi setelah hampir 1 tahun bekerja di sini, konsisten ngupload video, buat status, live. Hampir setiap hari itu ada 3-4 official itu, yang produknya produk nasional itu minta
diendoskan oleh kita. Entah dibuatkan videonya, masukkan etalase live kita dan lain-lain. Sejauh ini untuk affiliate-nya sendiri bukan cuma sekedar live ya berarti? Enggak. Jadi kalau saran saya, siapapun yang ingin menggeluti dunia affiliate, justru lebih bagus itu dimulai dengan bikin konten. Karena apa? Orang membeli kepercayaan dari afiliatornya. Saat orang percaya kepada saya sebagai afiliatornya, jadi semakin besar potensi kita untuk menjualkan produk orang. Gitu. Jadi tidak mungkin kita sebagai afiliator, artinya tidak membranding dulu sebelum mempromosikan produk orang. Kalau kita lihat konten-konten besar ya, seperti nama-nama besar yang ada di Indonesia sekarang, itu tidak pernah dikenal brandnya dia pernah membawa produk apa. Tapi nama orangnya yang mempromosikan produk itu justru yang lebih dikenal. Karena apa? Kita ini afiliator. Jadi kita menjual kepercayaan kepada orang. Jadi saat kita mereview produk orang, orang percaya dan sehingga membeli produk yang kita reviewkan gitu. Mm-mm. Jadi memang menjadi affiliate itu punya salah satu kekuatan bisa menjual produk orang tanpa kita harus punya produknya. Betul. Atau produk-produk yang ada di rumah pemirsa nih bisa dimanfaatkan sebagai ladang cuan ya. Betul. Sebagai ladang cuan ya mungkin kalau untuk live sendiri masih aduh ribet, harus punya HP 2 ya kan, harus ini itu. Tapi mungkin kalau sekarang sudah bisa lebih ke konten yang bisa diupload di media sosial. Nah, justru kalau saya membaca, di dunia affiliate ini passive income-nya justru di video konten. Bisa jadi saat saya buat video di 2022, itu viralnya di 2024. Artinya, saat kita buat video dengan berbagai macam produk, ratusan produk, bahkan ribuan produk setiap tahun itu, wes sudah. Saat kita upload, biarkan sistem yang bekerja setelah itu. Tahu-tahu cuan masuk gitu ke rekening kita, tahu-tahu cuan masuk gitu ke rekening kita. Itu namanya passive income bagi kita. Kita kerjanya satu kali tanpa bayar orang, buat konten paling lama kalau untuk durasi 60 detik paling 5 menit ya dengan ngeditnya ya. Kalau sudah terbiasa seperti saya tiap hari bikin konten dan punya kewajiban karena ada beberapa buku ya yang sekarang banyak dibeli orang, trik-trik sukses untuk bikin konten yang bagus itu minimal 3 video tiap hari. Jadi saat kita konsisten dengan 3 video setiap hari, kita secara otomatis tuh sebenarnya sudah membentuk algoritma kita sendiri gitu. Tapi kalau kayaknya kalau orang sekarang dikasih tahu ini loh affiliate cuannya segini, pasti orang tertarik untuk menjadi affiliate. Nah belajar awalnya gimana sih? Mau belajar ke siapa ini? Apapun orientasi uang ini kan hanya bagian daripada motivasi kecil itu menurut saya. Prinsipnya mau kerja apapun kita yang perlu kita pahami dulu adalah ilmu suksesnya gitu. Jadi mungkin semua orang buat akun media sosial semuanya bisa dan bahkan semua punya sekarang. Bahkan daftar affiliate nggak nyampe 5 menit jadi gitu. Cuman ada beberapa trik ilmu untuk sukses di dunia affiliate. Salah satu contoh. Kita kadang-kadang mau buat konten tapi pengen meniru orang dulu nih ya. Padahal yang bagus, kita harus mengeluarkan itu performa organik kita gitu. Tanpa meniru orang. Jadi apa yang kita keluarkan karena organik, orang justru percaya karena merasa tidak dibuat-buat gitu ya. Berarti di video itu ada kejujuran yang kita jual pada orang. Daripada sekarang dibuat lucu, dibuat drama dan lain-lain. Ada salah satu akun sekarang yang ngetren, kakek-kakek usia 70 berpenghasilan ratusan juta setiap bulan. Performanya saya rasa organik sekali ya, seperti orang jualan-jualan di pinggir jalan gitu ya. Dia tidak berusaha terlalu serius, tidak berusaha terlalu lucu ya, tapi jualannya asik gitu ya. Semua orang percaya pada orang ini. Karena apa? Dia berani mengeluarkan performa organiknya. Jadi saran saya, buat yang baru memulai ini sebenarnya gampang. Saat kita sudah buat videonya, gak perlu di analisa ulang atau dievaluasi ulang. Yang penting upload saja. Karena saya yakin kalau setiap hari kita melakukan hal yang sama, setiap hari juga kita menemukan solusi untuk memperbaiki video yang kita upload. Jadi sekarang yang susah, karena mohon maaf, ini kalau berbicara yang sukses, kita harus juga imbangi berbicara yang tidak sukses. Biar orang kadang tertarik di dunia affiliate, sudah daftar affiliate, ternyata kok enggak sesuai yang dibicarakan. Karena kebanyakan orang cuma mendengar enaknya gitu ya. Tidak mengikuti upaya yang sudah dilakukan oleh affiliate-affiliate yang sukses gitu. Salah satu contoh,
Saya punya tanggung jawab 1 hari 3 video. Sedangkan saya punya kesibukan, masih harus kerja kantoran, ngurus keluarga, ngantar anak sekolah mungkin ya. Sehingga merasa tidak punya kesempatan buat video. Karena nyampe rumah kadang-kadang jam 11 malam, jam 12 malam. Kita harus punya tanggung jawab pada diri kita sendiri gitu. Bagaimana meskipun secapek-capeknya kita harus berupaya tetap menyelesaikan tugas kita 3 video di hari itu gitu. Nah, ini yang kebanyakan orang nggak bisa konsisten gitu Mbak. Justru saya berharap siapapun yang mau gabung di bisnis affiliate ini monggo. Ya, ini semua orang punya kesempatan. Mau yang muda, mau yang tua ya, mau ibu rumah tangga, mau yang merasa dirinya nggak punya talenta apapun, semua orang punya kesempatan di bisnis ini. Intinya performa organik kalian itu berpotensi untuk menjadikan kalian juga affiliate yang hebat gitu ya, seperti orang-orang yang lain. Iya. Artinya apa? Coba saja lakukan setiap hari konsisten dengan 3 konten setiap hari. Biarkan tanpa dilihat ada yang beli nggak ya, ada yang beli nggak ya, ada yang beli nggak ya. Biarkan sampai 3 bulan sampai videonya banyak. Karena di dunia marketing seperti ini, Pak. Affiliate ini kan 11-12 dengan dunia marketing. Sebenarnya affiliate ini ya dunia marketing. Saat kita menawarkan pada 100 orang, minimal ada 10% orang yang tertarik dengan kita. Gitu. Artinya kalau kita punya 1000 video, paling tidak ada 100 video yang berpendapatan yang kita upload. Betul. Jadi memang di zaman sekarang itu kan banyak ya orang sering meniru kayak trendsetter selebgram sekarang. Tapi ternyata kalau di dunia affiliate itu lebih ke organik atau originalitasnya mereka sendiri yang harus ditonjolkan. Nah, kalau Mbak Sida, kalau menjadi seorang streamer, apa sih biasanya yang pertama kali harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu untuk saya sendiri ya Kak, gini. Kita harus mempersiapkan mental kita, bagaimana caranya kita menarik customer dan audiens yang ada gitu kan ya. Iya. Nah, jadi di sini kita harus menarik, berbicara semenarik mungkin, atau mungkin bisa berpenampilan semenarik mungkin gitu ya. Seperti contohnya kalau aku kemarin, aku pernah sampai cosplay gitu Kak, biar menarik audiens yang ada. Jadi makin banyak penonton kan, nah makin banyak yang kepoin juga etalase kita nih Kak. Iya benar. Ada juga kan yang kemarin streamer yang jadi kuntilanak gitu ya. Iya, itu viral banget kan ya. Nah, kalau ciri khasnya Mbak Sida itu apa sih kalau biasanya jualan itu? Kalau aku sendiri, ciri khasnya itu berjualan sambil cosplay gitu kadang Kak. Jadi di tempat kami itu ada kostum-kostum cosplay yang disediakan sudah. Jadi bisa banget pakai apapun. Seperti contohnya pakai bandu-bandu yang lucu seperti ini ya. Iya. Ada juga kostum-kostum lainnya juga gitu. Oh, tapi kalau di host streamer itu apa sih hal terberat yang kamu hadapi? Kan ini yang mau beli kan nggak kelihatan. Kita kan nggak tahu maunya. Kalau mungkin face to face ke sini, oh ini Kak, ini bisa gini. Kita bisa rayu-rayu. Tapi kalau streamer seperti ini kan kita nggak ngelihat kayak apa orangnya yang mau beli gitu. Tidak mengetahui karakteristik pasti seseorang yang akan membeli produknya. Nah itu caranya gimana tuh? Oke, tantangan terbesarnya itu gini. Kalau kita berbicara pada audiens ya. Nah, audiens ini, jadi kita bagaimana cara mempertahankan audiens itu untuk yang pertama. Yang kedua juga ini, di sini kita tentang caranya bagaimana kita untuk menarik orang-orang untuk tertarik sama produk-produk kita. Jadi kita harus menawarkan satu-satunya dulu nih, mau tertarik yang mana agar bisa tertarik juga gitu ya. Tantangan selanjutnya juga kalau ada head comment juga gitu ya, atau bukan head comment, seperti negatif komen gitu ya Kak, kan kadang ada gitu juga kalau di dunia maya gitu kan banyak juga ya. Nah jadi seperti itulah untuk tantangan mungkin ya. Iya, berarti ada kalau head comment atau komen-komen negatif gimana kamu menanggapinya? Kamu baca terus ya down atau malah ya udahlah skip aja gitu? Oke, kalau sebagai streamer ya, kadang kalau udah komennya di luar Nurul, udah kita nggak akan baca nih komennya nih Kak. Jadi langsung skip ke bawahnya aja. Nah, kalau ada masih komen-komen yang negatif tapi masih bisa lah dibuat bercandaan, bolehlah kita sambil bercanda-bercanda gitu ya. Oh ya, jadi bagaimana cara menanggapi konsumen itu yang datang ya?
ya. Betul. Kalau memang tanya produknya secara detail, kamu jelaskan dengan detail. Iya, jelas. Oke, cosplaynya udah ikutan tren juga, ya. Ternyata sudah dipakai juga malam hari ini nih pemirsa. Ternyata ya untuk menjadi seorang affiliate, menjadi seorang host streamer banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Jangan cuma terbuai dengan kesuksesan seseorang, tapi juga harus melihat bagaimana jatuh bangun orang tersebut untuk membuat bisnisnya sejauh ini berjalan dengan lancar. Nah, kita akan berbicara tantangan menjadi seorang affiliate di digital marketing saat ini ya, di dunia digital saat ini yang memang mungkin konsumen di Indonesia itu lebih banyak mengakses belanja media online. Terbukti seperti grosiran di Jakarta yang terbesar di Asia juga menggunakan ini jasa afiliator atau host streamer untuk menarik peminat kembali membeli fashion yang ada di sana atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena dunia digital sekarang bukan cuma orang-orang kota istilahnya atau kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil pun sekarang ada yang sering manggil kalian, tok 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 paket gitu. Biasanya abang-abang yang seperti ini yang sering ditunggu ya. Ada sebutan paket aja senang sekali paketnya sudah datang. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Q-Kicks. Oke, selamat malam semua bergabung dengan kami nih di Q-Cast ya kak. Untuk kakak semuanya yang baru bergabung, boleh banget yuk langsung saja untuk kepoin dulu etalase kami nih. Mau yang mana? Nanti aku bantu nih untuk sepil-sepilin produk yang ada di sininya ya. Jadi langsung saja yuk kepoin dulu etalase kami nih, tepatnya di keranjang oranye nih kakak. Langsung saja diklik dan langsung saja pilih mau yang mana ya. Nanti kalau sudah dapet atau masih mau minta rekomendasiin, boleh banget nih langsung komen-komen di bawah. Mau yang mana biar aku bantu nih rekomendasikan produk yang ada di sininya ya. Oke, seperti itu. Ya, itu kurang lebih ya menjadi seorang host streamer seperti yang sudah Mbak Sida praktekkan tadi. Mau etalase mana Kak? Itu khas sekali ya, belanja di online itu khas sekali. Etalase mana gitu. Jangan lupa di payment mau pakai COD bisa, pay later bisa ya kan. Terus pakai apa lagi? Bank transfer bisa. Aduh, pokoknya sekarang di gadget itu tinggal klik aja, masukkan payment sudah deh. Nanti ada yang panggil tuh setiap hari. Tapi jangan sampai pemirsa ya, kebanyakan untuk check outnya yang ada malah bertengkar sama pasangan atau suaminya. Kenapa setiap hari ada paket gitu? Jangan sampai ada dilema rumah tangga seperti ini. Pastinya jadi seorang affiliate suka sering banget menerima hal seperti itu, komplainan? Enggak ya? Enggak terima tuh komplainan kalau ini ya. Yang penting sudah di check out udah alhamdulillah ya. Kalau komplainan balik lagi pada pribadi atau personal masing-masing. Nah, kalau tantangan sendiri menjadi seorang affiliate, ini kan dunia marketing seperti ini kan akan terus bergulir, mungkin akan beda dari generasi ke generasi. Kalau sekarang, oh ini udah masanya si toko ini, sekarang masanya si toko ini. Nah, bagaimana kalau seorang Mas Sahrul sendiri bisa beradaptasi dan bisa mengikuti perkembangan di dunia affiliate? Kalau berbicara persaingan ya, tentunya setiap hari ini banyak affiliate-affiliate baru juga. Seperti saya katakan tadi, setiap hari mungkin ada jutaan affiliate baru. Tapi setiap hari juga ada jutaan affiliate yang tumbang gitu. Artinya kenapa banyak affiliate sukses masih bertahan ya. Bahkan ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Masih bertahan dan tidak hanya eksis, tapi tambah semakin melejit gitu ya. Sebenarnya tantangan terberatnya itu di diri kita sendiri. Kalau mau berbicara tantangan itu di diri kita sendiri. Nah, seringkali ya kita mengabaikan hal-hal yang sederhana gitu. Karena kita fokus pada satu e-commerce sehingga mengabaikan media sosial yang lainnya. Jadi untuk menjadi apa istilahnya ya, role model gitu ya. Karena saat menjadi affiliate itu kan menjadi role model kita. Bagaimana orang itu mau menggunakan apa yang saya gunakan ya. Mau punya apa yang saya promosikan gitu. Jalan satu-satunya itu yang bisa kita tempuh dengan cara menghidupkan berbagai macam media sosial kita gitu. Jangan sampai terlalu fokus pingin jualan sehingga media sosialnya diabaikan. Karena seperti ini Pak,
Kalau saya membaca bisnis affiliate ini bisnis komunitas. Ya. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, semakin banyak orang yang suka sama kita. Maka semakin banyak juga orang yang percaya dengan kita dan mau meniru apa yang saya lakukan. Gitu. Salah satu contoh. Ini saya kebetulan tiap hari pakai jam tangan dan suka jam tangan. Saya menjelaskan jam tangan apapun gampang. Kebetulan teman-teman di sekitar saya juga punya jam tangan. Saya pinjam nih mas, pinjam jam tangannya. Gitu. Saya buat video ini dengan durasi 60 detik. Kalian mau enggak ya jam tangan seperti yang saya pakai gitu ya. Ini harganya murah loh kakak, anti air juga. Kakak kalau mau tinggal cek di keranjang orin kita. Ini harganya cuma di bawah 50.000. Jam tangannya boleh murah, tapi kualitas tidak perlu diragukan. Hal seperti ini sederhana, simple ya. Mungkin butuh waktu seperti saya katakan tadi cuma 30 detik bahan kurang ya. Tapi bisa menghasilkan cuan gitu. Jadi tantangannya diri kita sendiri. Orang melihat kadang-kadang gampang. Tapi saat mau memulai susah. Bilangnya nggak ada waktu, nggak ada keberanian, malu, nggak bisa lihat wajahnya sendiri di kamera dan lain-lain. Memang semua affiliate memulainya karena terpaksa. Karena cuan akhirnya semangat untuk buat tiap hari. Bahkan saya kalau enggak, anggap bukan enggak buat. 2 saja itu merasa berhutang. Merasa berhutang pada diri sendiri gitu. Kok cuma 2? Saya pinginnya tiap hari lebih dari cuma 3. Kalau bisa 5, 10 gitu ya. Karena potensi saya menjual justru semakin besar. Dengan semakin banyak konten yang saya buat, potensi menjualnya semakin besar. Makanya jangan ada alasan untuk tidak bisa memulai. Karena semua produk yang ada di sekitar kita, termasuk baju, topi yang saya pakai, celana, ini berpotensi untuk kita jual. Cuma seberapa niat sih orang tersebut Benar. untuk bergelut di dunia affiliate ini. Ya kecuali kalau pemirsa itu termasuk orang yang hedon, sudah berpenghasilan lebih, ya sudah tidak usah terjun ke dunia affiliate ya. Punya perusahaannya langsung ya. Tapi ada nggak sih yang kayaknya masa-masa di mana Mas Syahrul ini down, ya udah berhenti di sini kayaknya udah ini penghasilannya udah kecil, nggak sepadan dengan jeripaya yang sudah dibuat gitu. Saya mengalami itu di 1 bulan pertama. Ya. Karena memang penghasilannya receh. Karena kontennya juga tidak terlalu banyak. Live-nya juga tidak terlalu bagus. Gitu. Tapi saya tidak lantas menyalahkan apa yang sudah saya lakukan. Artinya berarti ada sesuatu hal yang orang lain saya lakukan tapi tidak saya upayakan. Nah, dari itu saya mulai memperbaiki ini. Melihat sesuatu hal yang sekiranya selama ini orang lakukan tapi tidak saya lakukan. Satu hal ya, saya kasih kuncinya. Kalau pengen bisnis di affiliate, jangan melihat kecenderungan apa yang kita sukai. Melihat kecenderungan apa yang banyak orang sukai. Jadi kita sekarang harus update nih. Apa sekarang produk yang lagi viral, yang lagi digandrungi oleh banyak orang. Sehingga kita juga bisa bermain di sana. Jangan karena kita suka pakai baju seperti ini semuanya. Terus yang ditawarkan baju seperti ini terus sepanjang tahun. Ya. Jadi apa ya, pasar kita ini semakin sempit gitu ya. Apa orang yang suka sama kita ya hanya komunitas orang yang suka sama ini. Tapi kalau kita melihat kecenderungan orang sekarang nggak apa. Oh sekarang ini kecenderungannya di topi seperti ini nih ya. Harganya murah, warnanya juga mencolok tapi keren gitu. Nah akhirnya ini yang saya tawarkan. Ya. Apa yang sekarang lagi banyak dicari orang dan lagi viral itu juga coba kita tawarkan juga pada orang. Berarti juga melihat bagaimana pangsa pasar ya. Benar. Begitu. Jadi memang jadi affiliate itu harus update bagaimana persaingan, terus keinginan konsumen seperti apa hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini itu harus terus diupdate agar dunia affiliate yang mungkin pemirsa bangun bukan struggle di sana, tapi sudah tahu alurnya. Oh kalau sekarang lagi sepi harus begini. Ada masa sepi dan masa ramenya nggak? Pastilah ya dimanapun kita jualan ya, jangan kan online ya, offline pun juga seperti itu. Kalau sekarang gimana pangsa pasarnya? Karena ini pasca Ramadan ya, jadi biasalah orang bulan kemarin kan baru Jor-joran habis jor-joran ya, beli kebutuhan untuk Ramadan. Jadi sekarang menurun tapi masih oke lah ada penjualan. Karena gini Mbak ya, saat saya jualan buka toko di depan rumah, pembelinya hanya orang sekitar. Tapi saat kita buat konten dan kita upload di satu media sosial, itu pasar kita jadi luas nih se-Indonesia sekarang. Betul. Kalau untuk konten-kontennya di affiliate-nya Mas Syahrul ini, konten pakai talent juga apa? Nah,
Justru affiliate ini wajib hukumnya membranding diri. Seperti saya katakan tadi, yang kita jual adalah kepercayaan orang kepada kita, bukan kepada produk. Orang karena dulu waktu lihat video saya, dia cocok dengan produk saya, check out ternyata benar-benar bagus. Jadi setiap orang itu pengen beli sesuatu, kebetulan saya yang mempromosikan, orang pasti langsung check out tempatnya gitu. Berarti originalitasnya diri sendiri. Benar. Ya, nah kalau di streamer sendiri biasanya bekerja berapa jam sehari kalau Mbak Sida? Kalau aku sendiri di 5 jaman, tapi tergantung ya. Kalau ada yang sibuk bisa kurang jam, atau yang masih free bisa tambah jam nih gitu. Wah, selama 5 jam berarti ngomong terus ya nyepil-nyepil produk. Iya. Oh, produknya ada berapa banyak sih? Kalau di aku di sini biasanya ada di 100 produk nih kakak. Wow, berarti harus mengetahui satu persatu Betul. detail produknya. Iya betul. Kalau ada orang komplain gimana? Kalau ada orang komplain, kita bisa langsung saja mengkonfirmasi bagaimana ada di masalah yang mana gitu. Nanti kita bantu juga. Iya, biasanya kan orang kadang, Kak ini kok barangnya belum datang gitu. Terus barangnya nggak sama dengan yang di foto. Nah, gimana tuh menjelaskannya? Kalau itu biasanya kita bisa langsung saja untuk menyuruh orang yang komplain langsung chat ke sellernya langsung nih, karena kita kan sebagai reseller juga nih kakak, kita jadi bisa langsung saja untuk chat sellernya langsung di mana barang-barang yang tidak sesuainya. Jangan lupa juga sertakan sama bukti-bukti yang ada gitu. Oh iya benar, kita kalau Mbak Sida itu mengarahkan kepada ini ya, kepada hal-hal yang mungkin bisa dikomplainkan atau diretur lah. Kalau sekarang kan bisa kan, segala halnya itu bisa diretur. Nah kalau di bisnisnya Mas Sahrul jadi seorang affiliate, sekarang sudah ada berapa host streamer? Di Yang saya sekarang bekerja. ada 5 host streamer. Ada 5 host streamer ya, dengan 2 akun yang berbeda. Jadi kita di 2 akun ini nesnya ndak boleh sama ya. Jadi setiap akun kita ini kalau pingin buat akun, ini juga salah satu ilmu. Kalian juga harus tahu nih sekarang pingin nes di mana. Caranya gimana untuk menentukan NIS apa tuh NIS? Nes ini satu produk yang pingin kita promosikan. Oke. Jadi kalau pingin cari nes, saran saya melihat ke diri kita. Ini berbeda tadi ya, saat kita pingin menjual sesuatu, lihat kecenderungan orang. Tapi kalau masalah nes, kita harus lihat dari kita. Seperti saya sebutkan tadi, karena saya suka jam tangan, maka jam tangan ini menjadi nes di akun saya. Gitu. Karena apa? Saat saya menjelaskan tentang jam tangan sampai seluk-beluknya ini asli apa enggak, membedakan yang ori dengan yang palsu bagaimana. Ini saya bisa sampai ke seluk-beluknya. Nah, jadi pilih nes yang memang disukai oleh kita sehingga kita menjelaskan sama orang itu lebih meyakinkan. Oke. Salah satu contoh, saya ini laki-laki. Harus di etalase saya harus jualan kerudung atau di konten saya harus jualan kerudung. Orang nggak mungkin beli. Saya untuk menjelaskan kerudung nggak bisa gitu. Ini bahannya apa, harus modelnya dipakai seperti apa gitu. Banyak segi 4 kakak. Langsung kabur ya pembelinya. Nah, biasanya harus memilih nice-nya, bukan nice baik ya, tapi lebih ke kecenderungan produk. Iya, produk yang akan kita pilih. Kecenderungan produk yang akan dipilih untuk di toko online Anda nih pemirsa. Gimana? Udah paham atau masih menerawang atau masih melihat kesuksesan orang lain? Oh iya ya, itu sukses sekarang dari affiliate. Ya sudah, aminkan saja ya. Tapi kalau sekarang udah berapa digit penghasilannya selama 10 bulan? 3 digit. Wah, luar biasa. Aplaus dulu dong. Luar biasa. Ini hasil bertapa ya? Oh, hasil bertapa. Kalau jadi seorang affiliate, tantangan terbesarnya gimana? Harus scroll HP terus 24 jam? Nah, justru jadi affiliate ini, saya rasa ini salah satu pekerjaan paling santai hati di dunia ya. Jadi saya justru kalau konten itu di jam 12 malam. Kadang-kadang inspirasinya muncul di jam 12 malam. Bahkan kerjanya saya ini dalam 24 jam hanya 15 menit ya. 15 menit sudah bisa menghasilkan 3 konten gitu.
Oh, ternyata jam 12 malam bukan menyalakan lilin, tapi menyalakan handphone untuk membuat video agar video dan konten-kontennya bisa diupload dan menjadi cuan ya. Wah, luar biasa. Jadi bisnis affiliate seperti ini mungkin Anda juga sukai dan berminat, mungkin bisa berguru kepada suhu-suhunya atau afiliator-afiliator yang ada di daerah. Nah, kalau selama ini kan udah ini ya, udah jalan 10 bulan. Wih, itu pasti seneng istrinya kalau udah penghasilannya 3 digit ya kan. Luar biasa. Itu bikin rumah tangga bagus juga nggak? Seperti Nikita Willy nggak? Katanya kalau perekonomian bagus, emosinya itu seperti Nikita Willy, katanya adem ayem, nggak pernah marah gitu. Susah ya menjelaskannya terkait rumah tangga ya. Jadi alhamdulillah apapun yang saya kerjakan karena disupport dengan istri, mungkin di sana dapat keberkahannya. Oh, luar biasa. Ya udah, salam untuk istri-istri yang selalu mensupport suaminya ya dari berbagai lini ataupun mungkin belum ke pekerjaan tapi doanya itu mungkin bisa melangit nih pemirsa. Nah, kalau Sida cita-citanya apa nih? Sekarang masa selama mungkin setahun, 2 tahun masih tetap jadi host streamer? Tetap. Kalau sekarang masih tetap ya, tapi nanti ke depannya mungkin ada cita-cita lain yang berbeda dengan host streaming gitu. Jadi Ini menambah personal branding kamu nggak sih? Menjadi Iya. host streamer? iya banget, karena kita di sana belajar berbicara, belajar menanggapi, dan belajar bagaimana tantangan-tantangan yang ada dalam streaming itu ya. Oke, tapi gajinya lumayan cuan. Lumayan, makanya tetap. Oh, betah ya menjadi host streaming. Ya, ya, benar sekali. Nah, intinya pemirsa, untuk menjadi seorang affiliate itu bukan siapa yang memulai duluan, tapi siapa yang mampu bertahan hingga jadi pemenang. Nah, terima kasih Mas Sahrul, terima kasih Mbak Sida malam hari ini sudah menemani Nuri di QK Special ngobrolin seputar all about dunia affiliate. Semoga yang sekarang terjun menjadi seorang afiliator bisa sukses seperti afiliator-afiliator lainnya. Saya Nuri Ardiansa pamit. Terima kasih menemani malam hari ini bersama QCase. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Selamat malam.